Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai zikir dan doa setelah sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui perbedaan zikir dan doa. Dan yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan zikir dan doa setelah sholat. Zikir dan doa. Zikir dapat diartikan sebagai ingat, sebut, ataupun pujian. Jadi, zikir kepada Allah artinya mengingat Allah dengan mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Zikir ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak terpengaruh waktu. Ingat, kalau kita misalnya sholat 5 waktu ada waktunya. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur ada waktunya. Kalau zikir dapat kita lakukan kapan saja. Misalnya dalam perjalanan boleh-boleh. Ya. Ketika dalam perjalanan atau ketika kita menunggu teman, itu kita berzikir bagus. Lafal-lafal zikir dapat dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ataupun bacaan lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa. Doa ini dapat diartikan sebagai permintaan ataupun permohonan. Jadi berdoa merupakan usaha atau ikhtiar batin, ya, ikhtiar rohani yang bertujuan untuk memohon kepada Allah supaya dikabulkan keinginan kita. Jadi tiap orang pasti memiliki keinginan. Anak-anak pasti punya kan? Misalnya ada yang kepingin menjadi pandai, harus selain belajar harus berdoa juga. Pingin besok cita-citanya menjadi polisi, ya harus selain berusaha juga berdoa. Berdoa merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting kita harus ikhlas dan khusyuk, ya. Tidak boleh misalnya ketika di masjid, ya, berdoa amin gitu. Kadang-kadang ada yang sambil bercanda, ya. Amin. Malah temannya ada yang namanya misalnya Paimin, ya. Paimin, Paimin. Nah, nggak boleh ya. Itu malah berdosa, ya. Harus khusyuk, ya. Amin. Tidak noleh-noleh kanan kiri sambil ngobrol dengan temannya. Ya, misalnya tanya temannya, nanti habis ini main ya, amin. Nanti habis ini kita jajan ya, amin. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi harus khusyuk. Dalam berdoa sebaiknya diawali dengan bacaan ta'awud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baru berdoa. Zikir setelah sholat. Yang pertama, ya ketika setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya nggak usah langsung lari. Kita zikir dulu, ya. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, itu kalau pendek. Kalau panjang, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Nah, istighfar. Mengapa kok istighfar? Karena kita sebagai manusia itu tempat salah dan lupa, pasti memiliki dosa. Makanya dengan istighfar kita berharap bahwa dosa-dosa
yang kita miliki itu diampuni oleh Allah. Yang kedua, tahlil. Ya. La ilaha illallah. Itu kalau pendek. Kalau panjang, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya dilakukan 3 kali ya. Istighfar tadi 3 kali, tahlil juga 3 kali. Kemudian tasbih. Ya, tasbih kalau tadi istighfar dan tahlil 3 kali saja karena panjang. Kalau tasbih ini 33 kali ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai 33 kali. Setelah itu tahmid. Tahmid itu baca Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai 33 kali. Setelah itu baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai 33 kali. Nah, itu merupakan bacaan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tugas yang pertama, rekamlah bacaan zikir sebelum sholat. Nah, jadi nanti anak-anak membaca ya, mulai dari istighfar sampai takbir. Ya. Istighfar tadi contohnya, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Sekali saja. Tahlil juga sekali. Tasbih, tahmid, takbir sekali saja. Jadi tidak usah 33 kali ya, kelamaan nanti. Doa setelah sholat. Hal yang paling tidak ya, paling sedikit kita doa setelah sholat. Yang pertama ini doa kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini merupakan doa supaya kita diberi kebahagiaan, ya, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, doa untuk kedua orang tua, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi, kita harus selalu mendoakan orang tua kita karena mereka yang telah merawat kita sejak kecil, ya. Gak mungkin kita lahir langsung bisa makan sendiri, ganti baju sendiri. Gak bisa, kita semuanya tergantung kepada orang tua kita. Kita makan disuapi, ganti baju digantikan, ganti popok ya juga digantikan, bersihkan badan ya dibersihkan. Itu kita ketika bayi. Makanya orang tua yang begitu besar jasanya kepada kita, kita harus mendoakan baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua ketika sudah meninggal. Yang kedua, tuliskan doa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian doa untuk kedua orang tua ya, dalam huruf Arab. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.